Shalom semuanya. Ya. Tema khotbah kita bulan ini adalah berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14 katakan demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini bicara garam dan bicara terang. Ini secara globalnya aja berarti kan kita jadi teladan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin orang kebanyakan melihat atau berasumsi terhadap seorang pendeta, ya baik, penuh kasih, welas asih, seperti itu ya. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu, mobil Hyundai Creta itu baru keluar. Ya, saya beli. Ya, beli lalu sekitar 1-2 bulan waktu habis dipakai, saya ke jalan di depan Ruko Orange, ada jalan masuk ke arah, ya pokoknya agak ke dalam lah ya gitu ya. Nah, jalan sempit itu pas 2 mobil. Pas 2 mobil, lalu saya lihat di depan saya ada Fortuner hitam. Jalannya di tengah-tengah. Saya bilang, wah ini mungkin perempuan yang nyetir nih. Ya. Udah menduga. Tapi kenyataannya sih benar. Lalu saya minggir ke kiri. Tapi karena di depan saya itu ada got, saya nggak bisa terlalu masuk, ya. Udah, saya minggir, tapi itu kan artinya jalan tuh sangat lega sekali buat dia. Nah, dia sampai di tempat depan saya, ya dia betul jalan pelan-pelan, udah mau lewat nih. Bukannya lurus saja, dia ke kanan setirnya, kena lah mobil saya. Terus saya buka kaca, saya pengen tahu, ya, pengen tahu dia sembari lihat ke belakang gitu ke kanan, dia juga ngelihat saya. Begitu lihat saya dibilang, "Hai Pak Pendeta." Gitu. Nanti kita ketemu di gereja aja ya. Ya dah, ya udah lewat. Ya gitulah ya. Nah, jadi ayat di atas itu berarti pada saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka merupakan tanggung jawab kita untuk mempengaruhi dunia ini, ya, sebagai teladan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kalau kita tahu bangsa kita nggak baik-baik saja, ya dunia pun demikian, mengalami krisis ekonomi, karakter, moral, sebagainya. Dan tentunya kita terpanggil untuk sebagai anak-anak Allah, sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tentunya selain berdoa, kita bisa lakukan segala sesuatu apapun. Untuk ya lingkungan kita paling tidak ya. Supaya kita bisa menjadi teladan. Apakah itu sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri, Pemda, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, ya, kita bisa lakukan. Nah, beberapa hal tentang anak Allah yang sehubungan dengan garam dan terang dunia. Yang pertama kita tahu garam itu mencegah kebusukan. Artinya tidak ikut-ikutan kebiasaan dunia yang tidak baik lah, tidak korupsi gitu ya. Terus garam itu memberi rasa, jadi artinya menjadi teladan, pembawa damai, menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi orang-orang sekitar, bagi teman-teman kita di kantor, tempat kuliah, sekolah. Artinya kita harus memberi dampak yang baik. Sedangkan terang, terang itu mengusir kegelapan. Pembawa harapan. Ya, mengusir kegelapan artinya membawa harapan bagi orang. Ya, kalau kita misalkan lihat
di tempat gelap, kita lihat ada sedikit cahaya, tentunya kita akan kejar tempat cahaya tersebut. Dia membawa harapan. Bahkan kalau kita tersesat, kita harus menjadi konselor yang baik bagi orang lain. Nah, terang itu terlihat tidak bisa disembunyikan. Artinya menjadi saksi Kristus. Gunakanlah karunia yang ada pada kita. Yang ketiga, garam juga dikatakan harus tetap asin. Dan terang harus tetap menyinari. Jadi artinya kita harus taat, disiplin, tekun, konsisten, dan tetap mempunyai karakter yang baik. Dari arti semua itu, artinya kita harus mempunyai integritas. Amsal 4 ayat 23 katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetap jaga integritas dimanapun kita berada. Baik di tempat terang maupun tempat gelap. Baik di tempat ramai maupun juga di tempat sepi. Kita harus tetap berkelakuan baik. Contoh Yusuf. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan 9 katakan demikian. Selang berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dalam kehidupan kita harus mempunyai gaya hidup, konsep hidup, batasan-batasan dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, mungkin saya akan kasih pengalaman saya, bahwa saya ini dulu dari waktu kecil sampai dewasa, saya berprinsip kalau hari Minggu harus ke gereja. Nah, begitu juga waktu saya di kuliah di Amerika, saya itu kuliah itu kira-kira 1 jam dari LA dan 2 jam kalau mau ke Las Vegas. Jadi saya itu kalau hari Minggu, weekend lah ya, Sabtu Minggu, kita kadang-kadang pada mau jalan-jalan ke LA. Ya, kelompok saya itu sekitar 3-4 orang ya dengan saya. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan ke LA itu, Los Angeles itu hari Sabtu, ya nggak masalah. Jadi makan siang, biasanya kita makan siang, terus sampai malam baru balik. Ya. Nah tapi kalau ketemunya hari Minggu, biasanya kalau udah hari Minggu itu, ya kita makan siang. Nah gerejanya ini sore. Saya dulu gerejanya di IFGF, ya. Sini juga ada IFGF. IFGF dimulai dari Amerika dulu, baru ke Indonesia. Nah, saya waktu itu kalau itu makan siang, setelah makan siang kita main-main, terus karena gerejanya sore, begitu sore hari kalau gak saya drop teman saya di mall atau di rumah temannya, atau saya yang di drop ke gereja. Nah, kalau saya drop mereka, lalu saya ke gereja, di gereja, setelah gereja kita janjian. Kan gereja jam 4 sampai jam 6. Terus kita janjian antara 6:30 jam 7, janjian di restoran biasanya. Ya, restoran, ketemu, makan, makan baru pulang. Nah seperti itu, saya usahakan begitu. Begitu juga waktu saya mulai kerja awal-awal. Saya pernah kerja di kontraktor, itu proyeknya itu adalah jalanan lintas Sumatera. Dari Bengkulu sampai ke Padang. Kalau misalnya ngecek kerjaan tuh ketemunya hari Sabtu, dari Bengkulu sampai Padang, itu dari jam 10 pagi ketemunya balik sampai Padang tuh subuh besoknya. Nah, begitu subuh besoknya ya kalau misalkan sempat tidur dulu. Kalau nggak sempat ya ke gereja dulu baru tidur. Gitu. Atau kalau tidur dulu sebentar ya ke gereja terus baru tidur lagi, nyambung. Jadi kita harus atur hidup ini sebagaimana harusnya yang baik. Nah Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 41 kata demikian.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan, dikatakan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Perhatikan juga ayat yang tadi di atas tentang Yusuf. Tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi kita itu harus bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Ada hal-hal yang tidak boleh kita sentuh. Ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar dalam hidup ini. Kita harus jaga batasan-batasannya. Kita harus jaga kekudusan. Selanjutnya, tentang rajin dan disiplin. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Kita akan lihat video berikut. Silakan. Bikin jadi. Ed Sheeran berbakat. Tapi apakah hanya Ed Sheeran yang berbakat? Di Inggris ada nggak orang-orang seperti Ed Sheeran? Banyak yang lebih bagus juga ada. Tapi kenapa dia yang jadi? Karena dia disiplin, dia konsisten, dia hadir. Dia kerja. Dia di tepi jalan, ngamen. Dia tingkatkan kemampuan terus. Cristiano Ronaldo, ada nggak pemain sepak bola seperti dia di Portugal? Banyak. Tetapi kenapa dia yang jadi? Karena dia disiplin. Bahkan rekan-rekannya pun bersaksi. Saya masuk jam 7 untuk latihan. Dia sudah ada. Besoknya saya masuk setengah 6, setengah 7. Dia sudah ada. Besoknya saya masuk jam 6. Dia sudah ada. Gila, kita sudah pulang. Dia masih ada. Dia pulang rumah. Dia masih nge-gym. Dia pulang rumah, dia masih ada fisioterapis. Dia pulang rumah, masih ada menu yang dirancangkan oleh nutrisi dia. Dia jauh lebih bugar, jauh lebih kuat dari banyak pemain usia 20-an. Bakat, disiplin. Coba kasih tahu saya, mana orang sukses yang tidak disiplin? Mau atletik, mau bisnis, mau apapun. Mereka disiplin, mereka konsisten. Berarti mereka bukan mut-mutan. Bakat modal dari Tuhan. Disiplin Anda. Kalau Tuhan sudah kasih bakat, Tuhan sudah kasih modal, Anda tidak disiplin, modal ini sia-sia. Kenapa? Nggak disiplin, angin-anginan, dikit susah aja mundur, dikit susah aja bilang nggak bisa. Tidak pantas sukses. So sekali lagi, bakat bikin cepat, disiplin bikin jadi, bisa jadi. Bukan karena kamu tidak berbakat, bisa jadi karena disiplin lu payah. Ya, jadi kalau kita ingin ahli dalam segala sesuatu, ya misalkan ini kan cuma contoh di bidang olahraga dan juga musik. Tapi kenyataannya itu berlaku di semua bidang. Ya. Nah kalau kita misalnya ingin ahli dalam golf, pedal, atau apapun, berlatihlah 3 jam sehari. Tapi kalau mau jago, ya, yang jadi salah satu yang terbaik, berlatihlah paling tidak 6 jam sehari. Ya. Saya di rumah ada di dekat rumah saya ada bangunan baru, ya, orang baru bangun rumahnya. Jadi kadang-kadang kalau saya jalan pagi suka ketemu, dia senang main golf. Dia main golf itu bisa seminggu 4 kali, karena sekarang usia udah tua, ya 66 tahun, dia main golf ya seminggu 2 kali. Tapi dia bilang, pertama-tama dia dikerjain sama teman-temannya.
ya, dia pengusaha. Jadi ya taruhannya gede-gede lah mereka, 50 juta, 100 juta katanya. Jadi dia main golf, kalah, bayar, baru namanya baru belajar. Nah habis itu, wah dia latihan tiap hari. Akhirnya sekarang teman-temannya gantian. Enak aja lu katanya ngambil duit gua ambil duit lu sekarang gantian. Sekarang kalah, banyak yang pada teman-temannya udah gak mau main sama dia karena kalah terus. Ya, dia single handicap sekarang ya. Jadi gitu, tergantung rajin dan kedisiplinan kita di dalam segala hal kalau kita mau sukses. Selanjutnya tentang harus kita tetap asin, garam tetap asin, dan terang tetap menerangi. Pengelola yang kita bicara tentang pengelola yang baik. Amsal 27 ayat 23 sampai dengan 27. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikan kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ini berbicara tentang usaha, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang anak buah di bawah kita, tentang ini ya. Jadi kelola segala sesuatu apapun yang dipercayakan pada kita. Harta yang dipercayakan oleh Tuhan, kelola itu dengan baik. Jangan ingin cepat kaya dengan jalan pintas, ya. High risk, high return. Jangan serakah, Tuhan tidak suka. Tuhan selalu percayakan hal-hal kecil. Setialah dalam hal kecil itu dan punya visi, harus punya visi untuk bertumbuh menjadi besar. Buat rencana-rencana perantaranya. Ya, rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Maka Tuhan akan percayakan dari hal kecil akan menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, mengenai uang, mengelola keuangan di dalam hal dunia ini, kita harus percayakan itu ada 2.500 ayat tentang keuangan dalam firman Tuhan. Ini tentang keuangan jauh lebih besar, lebih banyak ayatnya dibandingin mengenai iman, mengenai jangan takut. Kayak jangan takut kan ada 300 ayat. Tapi ayat ini jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap daripada kita hidup diberkati ada di muka bumi ini. Tuhan ingin kita tidak terperdaya oleh mamon. Karena kalau mamon, ya, mamon itu dia bisa menjadi hamba yang setia kalau dia menjadi hamba kita. Tapi pada saat dia menjadi tuan kita, dia menjadi tuan yang jahat. Kita akan banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi uang itu, mamon itu harus menjadi hamba kita. Dan musuh Tuhan itu memang mamon. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena itu kita biasakanlah dalam hidup ini menabung. Bisa deposito, bisa reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Ya, minimal bunganya yang 5% setahun. Ya, kalau kita mau punya uang banyak, 1 miliar misalkan, ya bisa dibeli saham Mandiri misalkan, ya. Kan sekarang lagi turun, ya kalau lagi di bawah, nanti dia akan naik dan kita dapat dividennya. Dividennya itu 10%. Jadi kalau 1M setiap tahun kita dapat 100 juta, ya, seperti itu. Nah, saya akan terangkan sedikit mengenai yang murah-murah aja, maksudnya kecil-kecil aja, ya.
Harusnya setiap orang kalau dipaksakan bisa. Ya. Kalau kita menabung 500.000 per bulan dengan bunga 5% per tahun, setelah menabung 5 tahun menjadi 34 juta. Tapi kita harus bikin dua. Ya. Kalau kita bisa menabung 1,5 juta per bulan dengan bunga 5% setahun, setelah menabung 5 tahun menjadi 102 juta. Kadang-kadang kita ada keperluan-keperluan penting. Ya, biasanya setelah 3 tahun, 5 tahun, ya. Nah, deposito 5% di mana? Di bank digital. Ya, cari bank digital yang kira-kira segitu. Ya, ada yang bisa mencapai 5%. Ya. Nah, itu kan bunganya bisa di rollover ataupun juga yang bisa setiap bulan. Nanti bulan tambahin lagi 500.000 baru dimasukin lagi seperti itu, ya. Kan gampang semuanya pakai HP aja. Jadi kehidupan kita enggak anjlok seperti jet coaster. Bentar di atas, bentar di bawah. Bentar di atas, bentar di bawah. Karena itu ada hal yang kedua juga yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Supaya kehidupan kita tidak seperti jet coaster. Yaitu dalam hal rohani. Menaburlah di tanah yang subur. Di dalam perjanjian baru, menabur itu, memberi itu harus dengan sukacita. Ya. Jadi kalau kita dengan sukacita, artinya bahwa kita memberi kita, kalau kita nggak sanggup berikan persepuluhan, nggak tega katanya, berilah step by step. Tapi kita tahu bahwa kita satu saat dalam 6 bulan misalkan, kita akan memberi 10%. Ya, step by step belajar. Karena apa? Persepuluhan ini adalah pemberian minimal. Tanda kita tidak terikat oleh mamon. Enggak memberi perpuluhan enggak apa-apa. Ya. Tapi kita tidak akan menerima manfaatnya. Sama seperti asuransi. Ya. Kita tidak akan menerima manfaatnya. Itu kan supaya keadaan keuangan kita itu baik-baik saja. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, tingkap-tingkap langit terbuka. Pada saat kita memberi apapun, kita menabur apapun, kita akan diberkati berlipat kali ganda. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Benih inilah yang akan dilipat gandakan. Supaya setiap daripada kita ada masa depan. Kehidupan kita tidak seperti jet coaster. Ya. Bentar di atas, bentar di bawah. Bentar di atas, bentar di bawah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu katakan, wah enak aja ngomong sih. Nah, saya akan kasih kesaksian. Kalau saya dibilang keluarga saya punya banyak duit, itu dulu orang tua saya. Tapi orang tua saya itu meninggal cukup muda. Ya. Dia umur 60 meninggal. Kekayaannya memang cukup lumayan lah ya. Kalau kita tahu Hutama Karya atau juga Waskita Karya dulu waktu di Sumatera, proyek-proyeknya dia itu saingannya adalah mereka. Jadi lumayan lah. Nah, waktu dia meninggal, kakak saya itu belum siap. Kakak saya itu belum lama lulus. Nah, jeleknya orang tua saya itu nggak pernah dilibatkan sama sekali dalam hal perusahaan. Jadi waktu dia, yang penting anak-anaknya semua, yang penting kamu sekolah lulus. Begitu aja, tapi nggak pernah dilibatkan. Akhirnya ya, begitu terjun, masih muda, masih emosi segala macam, dalam berapa tahun habis.
Ya. Kalau namanya habis, itu cepat sekali. Ngumpulinnya lama, habisnya cepat. Ya. Nah, makanya saya itu gak sampai master waktu di Amerika, buru-buru pulang karena mulai seret kirimnya. Saya pernah nggak ada makanan di tempat saya tinggal waktu itu, tinggal roti sama telur. Ya udah tiap hari saya makan roti sama telur aja. Gitu. Untung segera datang tuh duit. Ya. Nah, jadi berjalan waktu saya jadi di keluarga saya itu kalau merit dapat rumah, dapat mobil. Nah semua saya kan anak nomor 5. Anak nomor 1, 2, 3, 4 dapat. Anak nomor 6 dapat. Saya nggak dapat. Kenapa? Anak nomor 7 nih terakhir nih dapat juga. Kenapa saya nggak sendiri satu-satunya nih yang nggak dapat? Karena saya merit terakhir. Ya bukan terakhir ya, terakhir. Tapi saya, ini kan bedanya jauh nih. 11 tahun dibandingin saya. Yang ini merit duluan daripada saya. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Kalau yang lain merit dibayarin. Rumah dikasih. Mobil dikasih. Ya, saya nggak semuanya bayar sendiri. Nggak punya rumah. Nah, tapi untung saya tuh punya temen ya kaya raya. Makanya kita networking itu penting. Ya, apapun dalam hidup ini networking itu penting. Teman saya yang punya Alam Sutra. Ya, perubahan Alam Sutra. Waktu kita udah nggak punya kerjaan sama sekali, telepon sama dia. Langsung nggak lama tuh saya langsung kerja. Dapat mobil, rumah belum ada, kontrak. Istri saya juga dapat mobil dari perusahaannya. Jadi rumah itu karena Bu Vivi itu kerja di grupnya Marubeni. Dulu kan kota wisata itu satu grup dengan Sinarmas dengan Marubeni dulu. Ya udah, kita tinggal tunjuk mau yang mana. Habis itu kita cicil ke perusahaan. Ya, udah jalan waktu. Nah, waktu itu tambah krismon. Krismon gaji saya dipotong. Ya, tapi pokoknya perjalanan waktu itu lagi krismon itu nggak baik-baik saja lah. Susah hidup. Ya. Nah, waktu itu saya punya pengalaman, ya punya banyak duit sama nggak punya duit, nggak punya banyak duit lah gitu ya. Saya hidup itu begitu waktu saya lagi nggak punya banyak duit, dapat gaji, Bu Vivi juga dapat gaji, kita kumpulin, Bu Vivi yang ngatur. Kasih persepuluhan, kasih orang tua saya, orang tuanya dia, sisanya kita untuk hidup. Hidup hitung-hitung itu bisa 3 minggu, bisa 4 minggu. Ya, kalau 3 minggu bisa lewat juga. Yang penting berdoa supaya anak-anak nggak ada yang sakit. Berjalan, ya. Tapi berdasarkan pengalaman, menurut pengalaman saya, punya duit itu lebih enak daripada nggak punya duit. Bener nggak? Iya kan? Nah, akhirnya saya pengen punya duit aja. Ya, pilihan saya. Bagaimana caranya? Menabur. Sekarang saya kan nggak punya duit nih. Gimana mau bikin usaha? Kan bikin usaha kan perlu duit. Udah saya pikir saya bermitra dengan Tuhan. Partner saya adalah Tuhan. Ya. Toh anyway udah di perpuluhan udah dibayar. Tinggal bagian saya. Nah, saya kan tiap bulan itu dikasih uang transport. Buat makan, ya buat kehidupan lah pokoknya selama sebulan kantor. Jadi itulah yang saya irit-irit. Setiap persembahan lewat di depan saya, dulu kita belum ada GBI Lewi, ya. Setiap persembahan yang lewat di depan saya kasih uang terbesar. Ya. Waktu itu uang terbesar 50.000. Saya kasih 50.000. Kalau dua kali persembahan, 2 kali persembahan.
Kalau saya ikut 2 kali ibadah, 4 kali saya kasih. Ya. Nah, terus SICC bangun. Ya, kita kan bikin komitmen. Saya kasih komitmen 300.000. 300.000 bagi saya dulu susah sekali. Ya. Setiap bulan itu bayar lewat ATM tuh, ya. Lalu saya ada duit lebih lagi, saya kasih lagi 500.000. Pokoknya seperti saya bikin usaha. Seperti itu. Ya. Ya, akhirnya Tuhan bukakan jalan satu-satu. Ya. Kemarin, hari Kamis kemarin, saya pergi ke Sentul dengan Bu Vivi, ada sesuatu. Terus pulangnya Bu Vivi bilang gini, dalam perjalanan dia bilang, kalau bukan kasih karunia, anugerah Tuhan, kita nggak mungkin seperti ini. Ya, memang saya bilang, semua itu karena Tuhan. Jadi Tuhan itu ya dan amin. Jadi saya saksikan bahwa dalam hal keuangan, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Dan dalam hal gereja, kita tahu kan dulu kita di Legenda Wisata cuma 60 orang. Ya, pertama kali kita buka. Sekarang yang Cibubur aja nih, 6 cabang, itu sekarang 2.300. Ya. Jadi kalau kita seluruhnya kita ada 30 cabang, itu lebih daripada 5.000 ya di seluruh Indonesia. Jadi apa yang saya saksikan bahwa Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu ya memang Tuhan yang hidup. Jadi percayalah dengan Dia, benar-benar percaya. Jangan setengah-setengah. Dan oh ya, fotonya. Jadi maksud saya kita nggak usah ragu-ragu dengan Dia. Ya, memang perlu konsistensi, perlu waktu, perlu rajin, perlu disiplin. Ya, tapi kita akan terus naik, tidak akan pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Tidak seperti jet coaster. Ya, bentar di atas, bentar di bawah, bentar di atas, bentar di bawah. Ya, ini sebelah kanan Bu Vivi, cucu saya 2. Mantu saya baru 1, ya, si Efraim awal Juli ini dia akan berangkat ke Melbourne, Australia, ya, terusin kuliahnya. Kuliahnya itu di BINUS, 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di sana, ya. Terus Nael ada di Shanghai, Cina, lagi belajar bahasa Cina. Akhir Juli ini dia balik, ya. Jadi berfungsi sebagai garam dan terang dunia, garam harus tetap asin dan terang harus tetap menyinari. Jaga untuk tetap berintegritas, rajin dan disiplin yang membuat kita jadi pemenang. Jadilah pengelola keuangan yang baik, baik secara fisik uang tersebut maupun dalam hal rohani kita menabur. Amin. Tuhan berkati.